Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbalawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa kita ambil dari setiap video yang Insan upload ya guys ya. Ya, selamat hari Jumat ya guys ya. Ini buat umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat nanti. Di tempat kami belum guys, masih ada suara ngaji-ngaji ya di masjid. Semoga kalian bisa mendengar suara Insan dengan jelas. Karena di sini jam setengah 12 itu udah dinyalakan ya guys ya tipnya di masjid. Jadi walaupun zuhurnya setengah 1, tapi 1 jam sebelum itu udah diramaikan masjidnya. Alhamdulillah ya guys ya. Nah, buat teman-teman bagaimana di daerah kalian, apakah seperti itu juga 1 jam sebelum waktu sholat Jumat sudah dinyalakan ya guys ya. Nah, jadi balik lagi ngobrol-ngobrol nggak penting tentang usaha budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini adalah tampilan yang baru diguyur ya guys ya. Kemungkinan di sini sudah agak lama hujan, agak lama nggak turun hujan. Jadi ya biogloknya kering-kering. Kalau disiramannya dengan semprotan itu bakalan lama dan capek mompanya. Jadi ini Insan guyur dengan selang tadi guys. Oh, sampai jatuh guys jamurnya. Wah, sayang kali ya guys ya. Wah, belum 5 menit ya guys ya. Nah, jadi pada tema kali ini Insan mau membahas masalah jamur yang udah tumbuh tapi miseliumnya belum penuh ya guys ya. Padahal miseliumnya belum penuh tapi jamurnya udah nongol, udah menumbuhkan jamur. Nah, jadi itu kira-kira faktor-faktor penyebabnya apa? Udah Insan tanyakan kepada teman-teman, udah kita coba diskusikan walaupun hanya sedikit yang buka suara. Master-masternya pada diem ya guys ya. Entah mereka memang nggak mau berbagi ilmu atau mereka belum mengalami seperti itu. Nah gitu ya guys ya. Jujur Insan belum pernah sih guys mengalami seperti itu. Ataupun ada beberapa faktor yang membuat pernah dan ada beberapa faktor yang membuat tidak pernah. Nah, jadi untuk itu semuanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Makanya tonton terus videonya sampai habis. Nah, beberapa faktor yang udah direkomendasikan atau disampaikan kepada teman-teman. Nah, Syahroni ya guys ya nama akunnya. Mudah-mudahan yang bersangkutan nonton, semoga bisa melengkapi data-data ataupun melengkapi ilmu yang kita punya. Sama-sama kita sharing, berbagi dan bertukar ilmu ya guys ya. Nah, jadi yang pertama itu faktor bibit. Faktor bibit yang udah ketuaan ya guys ya. Nah, jadi bisa berpengaruh sih guys faktor bibit yang udah ketuaan. Tapi itu dengan catatan bibitnya itu dengan media serbuk atau jagung pecah campur serbuk ya guys ya. Bisa serbuk murni dengan nutrisi tinggi ataupun dengan jagung pecah yang dicampur dengan serbuk. Itu yang bisa menumbuhkan jamur walaupun backlognya belum penuh. Misalkan masih 40% atau 50% itu bisa menumbuhkan. Karena faktor bibitnya tadi yang udah tua, kemudian nutrisinya tinggi, jadi dia bertemu dengan nutrisi dari zat arang yang ada di kayu lagi atau zat yang dibutuhkan untuk tumbuhnya pinhead. Nah, jadi semakinlah dia terkumpul walaupun miselium belum penuh, itu udah bisa menumbuhkan pinhead. Nah, itu adalah catatan yang pertama. Dan kejadian yang ini belum pernah Insan alami karena Insan menggunakan bibit dengan media jagung murni ya guys ya, jagung utuh. Nah, jadi memang belum pernah Insan mengalami yang seperti ini. Karena memang Insan menggunakan bibit jagung utuh. Kalau bibit jagung utuh bisa dipastikan dia tidak akan mungkin bisa tumbuh sebelum backlognya itu full putih. Dengan catatan, ada catatan lain guys. Walaupun Insan menggunakan bibit jagung utuh, tapi Insan pernah mengalami yang seperti itu apabila backlognya itu udah stagnan ya guys ya. Apabila backlog dengan udah stagnan dalam artian kadar air yang berlebihan itu bisa menyebabkan miselium stagnan, yaitu tidak mau jalan lagi, tidak mau merambat lagi, sehingga ya jamur itu ataupun pinhead ya berusaha mengumpulkan nutrisi ataupun
menarik nutrisi yang tidak dijalani miselium itu bisa tertarik karena kadar air yang tinggi itu tadi ya guys ya, merupakan media penghantar ataupun media penghubung nutrisi jamur dan nutrisi kayu tadi guys. Jadi tetap miselium bisa menarik nutrisi dari media yang basah walaupun tidak dijalani oleh miselium itu tersebut. Sehingga tetap bisa menumbuhkan jamur walaupun miseliumnya stagnan di 30% atau di 40% atau bahkan hanya di 10% bisa tetap tumbuh guys jamurnya. Nah, jadi itu ya guys ya, dua faktor yang pernah dan tidak pernah insan alami. Kalau dari media yang masih jalan kemudian jamurnya tumbuh itu insan belum pernah alami, dan kemungkinan juga nggak akan bisa, karena media jagung itu walaupun sudah tua, dia kalaupun dipindahkan ke dalam bibit ataupun ke dalam backlog itu semakin lama semakin lama ya guys ya perlambatannya, karena dia sudah tua, nutrisi dari jagungnya itu udah habis. Berbeda dengan bibit atau F2 yang medianya serbuk dicampur jagung halus, karena memang ada beberapa petani yang suka dengan media serbuk, ada juga yang suka dengan media jagung utuh. Jadi berbeda ya guys ya, berbeda pandangan. Kalau insan jujur, insan lebih suka dari media jagung utuh karena pecahnya itu ataupun perambatan miseliumnya itu lebih jelas terasa ya guys ya, dibandingkan dengan serbuk. Walaupun pendapat master insan sendiri, dia lebih suka dengan media serbuk dicampur jagung pecah. Karena apa? Yang pertama adalah itu kalau dibuat bibit, itu lebih minim kontaminasi ya guys ya. Dalam artian kalau buat 100 botol ya itu udah 99 atau 98% jadi semua kalau media serbuk dan media jagung pecah itu tadi. Karena memang ya makanan miselium itu ya memang kayu ya guys ya, jadi lebih mudah memindahkannya dibandingkan ke jagung. Makanya banyak pemula yang sulit dan ataupun mengalami kegagalan dan demi kegagalan saat memindahkan ataupun menurunkan F2 ke media jagung. Jadi itu udah mulai sedikit bocoran ya guys ya. Bocoran garis keras buat teman-teman yang mau belajar buat F2. Sebenarnya belum mau insan bongkar di sini, tapi udah terkadung keluar ya guys ya. Nah, jadi kalian harus bisa mencernanya. Semoga bisa mengambil manfaat dari video kali ini. Jadi sekilas itu ya guys ya. Walaupun Mas Rizal lebih suka dari jagung ataupun jagung pecah dicampur serbuk, tapi insan lebih suka dari jagung utuhnya. Bukan artian insan merasa sok hebat karena menggunakan jagung utuh, tapi ya memang insan lebih suka pecahnya jagungnya itu atau pecah miseliumnya itu lebih cantik, lebih cepat gitu ya guys ya. Karena insan pernah nyoba pakai bibit F2 dari sang master itu ya gimana ya guys ya, walaupun dari serbuk dan jagung pecah dan itu buatan sang master insan, tapi ya tetap aja ngerasanya lama kali guys perambatan miselium di awal-awal itu. Lebih cepat insan rasa pakai jagung, jadi ya udahlah insan jagung aja. Dan insan belajar buat sendiri karena dulu ya masih ngambil dari Riau. Seperti itu guys. Jadi itu ya guys ya, kalau misalkan makanya backlog dia sering ya guys ya belum full. Di backlog yang dibawa mitra belum full miseliumnya itu udah tumbuh jamur. Nah itulah yang menjadi kebanggaan dia, walaupun ya sebenarnya rahasianya bukan kehebatan bibit sekali ya guys ya, rasanya udah Isan bilang tadi ya, itu tadi ya guys ya. Nah jadi buat teman-teman ada beberapa yang membanggakan itu, sebenarnya itu ya bukan sebuah kebanggaan sih guys ya, memang sudah waktunya tumbuh ditambah dengan bibitnya tua, nutrisinya tinggi, ya udah tumbuhlah dia guys. Nah jadi kalau misalkan kalian beli backlog dengan jagung utuh, nah itu mustahil sih guys. Karena insan udah dari 2014 menggunakan bibit jagung utuh, belum pernah sejarahnya yang seperti itu, kecuali memang udah stagnan tadi ya guys ya, yang insan bilang kalau udah stagnan ya otomatis lama kelamaan dia pasti jamurnya akan tumbuh karena udah stagnan, karena nggak bisa maju lagi miseliumnya, sehingga miseliumnya ya udah mengumpulkan apa yang mereka dapatkan aja guys. Nah jadi seperti itu guys penjelasan singkatnya, teori singkatnya. Nah buat teman-teman yang mau ditanyakan ya bisa aja tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi lagi masalah jamur tiram. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Oke guys, insan mau nanya sedikit, bagaimana Pak tanggapan kalian mengenai konten terbaru insan yang kita mereview pertanyaan-pertanyaan dari
komunitas jamur tiram Indonesia. Nah, karena ada beberapa komunitas yang mau Insan jelajahi, coba Insan bongkar-bongkar pertanyaan-pertanyaan unik dan menarik, sekalian mengasah ilmu kita juga, mengasah pengetahuan kita tentang budidaya jamur tiram. Karena penontonnya masih sedikit guys, jadi apa kalian belum tahu isi kontennya atau memang kalian nggak suka atau gimana ya guys ya, tolong komentar di bawah bagaimana tentang pendapat kalian tentang konten terbaru dari Kreatif Channel. Nah, kalau misalkan suka silahkan ditonton videonya, kemudian jangan pelit-pelit like guys supaya Insan terus semangat memberikan informasi-informasi terbaru mengenai jamur tiram. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, semoga menjadi amal jariah buat Insan dan buat teman-teman yang mau nge-share. Mudah-mudahan amal jariahnya mengalir juga, ilmunya mengalir juga. Kita jumpa di video berikutnya. Lebih dan kurang Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.